Apa sih bedanya kajian pustaka dan tinjauan pustaka dalam skripsi itu? Hai, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bab 2. Jadi tentang judul babnya dan judul subbabnya ya. Jadi perbedaan antara kajian pustaka dan tinjauan pustaka. Nah, teman-teman nih banyak yang bingung, banyak yang salah juga atau keliru mengenai judul ini. Jadi isi dan judulnya tidak sesuai. Nah, sekarang apa sih bedanya kajian pustaka dan tinjauan pustaka dalam skripsi itu? Umumnya ada di bab 2 ya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih kata dasarnya pustaka gitu ya. Pustaka itu kalau kita lihat, ini saya lihat di Google. Jadi kalau saya lihat di Google ya, kalau kata kepustakaan itu ya, jadi artinya semua buku, karangan, dan tulisan gitu ya. Jadi buku dalam bentuk buku maupun dalam bentuk lain yang berbentuk tulisan gitu ya, mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian gitu. Nah, ini juga ada dibilang buku-buku kesusastraan, daftar kitab, artinya selain buku gitu ya. Intinya di sini adalah karangan dan tulisan. Ini menurut KBBI. Kalau kita lihat di Wikipedia ya, pustaka di sini deskripsi yang kedua dijelaskan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu ya, yakni kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas. Ya, itu berarti intinya kumpulan bahan-bahan rujukan. Oke. Nah, dari tulisan-tulisan tadi udah diartikan pustaka itu artinya buku atau tulisan atau karangan-karangan dari satu bidang ilmu. Jadi yang pertama, kajian pustaka. Ya, kajian pustaka ya namanya kajian, dikaji, kajian, mengkaji gitu ya. Artinya kita mengkaji daftar-daftar kepustakaan yang ada di dalam skripsi kita, tentunya yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian kita. Apa saja itu ya, bisa dari buku ya, penelitian-penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya. Begitu juga dengan sumber-sumber tulisan yang ada di internet dan macam-macam. Artinya kita kaji. Itu contoh misalnya di penelitian terdahulu. Selain kita menampilkan hasil penelitiannya gitu ya, selain nama, tahun, judul, permasalahan, dan hasil penelitiannya, kita kaji juga di penelitian terdahulu itu ada perbedaan mungkin, persamaan mungkin, atau manfaat dari penelitian itu untuk penelitian kita atau skripsi kita, seperti itu. Artinya kita kaji lagi dengan bahasa kita sendiri. Kalau yang menggunakan judul kajian pustaka, itu subbabnya atau subjudulnya menggunakan kajian teori. Gitu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan mungkin 2.1-nya penelitian terdahulu yang dikaji dengan bahasa kita lagi. Lalu di 2.2-nya subbabnya atau subjudulnya kajian teori. Nah, teori-teori ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Tentunya teori-teori ini yang di dalam buku atau bersumber dari buku, karena namanya teori sudah dimasukkan ke dalam bentuk buku. Artinya teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian kita atau skripsi kita tentunya teori-teori yang berhubungan dengan topik atau judul penelitian kita. Nah, teori-teori yang kita paparkan atau kita uraikan, kita kaji dengan bahasa kita sendiri lagi ya, kita kaji. Artinya ada tambahan gitu. Selain kita menuliskan atau mengcopy paste, biasanya kita copy paste tulisan itu, kita kaji apa manfaat atau apa perbedaan atau apa kaitannya dengan penelitian kita, dengan topik penelitian kita. Jadi yang pertama, bab yang menggunakan judul kajian pustaka ya, subbabnya harus menggunakan kajian teori. Jangan keliru. Oke? Oh ya, sebelum lanjut, teman-teman yang sedang kebingungan mengerjakan skripsinya, jangan lupa ikuti kelas private bimbingan skripsi ya. Lebih jelasnya videonya ada di dalam deskripsi, bisa dicek. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka sama seperti yang pertama tadi, tapi bab yang menggunakan judul tinjauan pustaka, mungkin di 2.1-nya yang ingin memaparkan penelitian terdahulu, jadi hanya dipaparkan nama, tahun, permasalahan, hasil penelitian. Tidak perlu dikaji lagi dengan bahasa kita sendiri. Cukup dipaparkan saja penelitian-penelitian terdahulunya. Nah, bab yang menggunakan judul tinjauan pustaka, di bagian teorinya harus menggunakan subbab atau subjudulnya tinjauan teori
atau landasan teori. Nah, ini yang umum banget digunakan landasan teori ya. Nah, di subbab atau di subjudul landasan teori atau tinjauan teori, teori yang dipaparkan dan diuraikan itu lebih dalam lagi dibanding yang menggunakan kajian teori. Lebih dalam teorinya, lebih banyak, mungkin ya lebih banyak dan lebih mendalam. Jadi bab yang menggunakan judul tinjauan pustaka, di bagian subbab atau subjudulnya harus menggunakan landasan teori atau tinjauan teori. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dikabari ke teman-temannya kalau ada teman-temannya yang keliru ya bisa diperbaiki. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.